beberapa hal yang mungkin sebentar lagi akan muncul di berbagai media sosial soal hasil rapat RDP ya, rapat dengar pendapat dengan DPR kemarin yang bagian sore, yang di situ ada disebut, kalau bisa dibacakan itu disebut meminta kepada ini Bu Dirjen PEI untuk menunda bagi yang belum melaksanakan proses transformasi UPK XPNPM Mandiri menjadi Bumdesma. Saya kira ini bagian yang sebetulnya sudah disampaikan berulang kali bahwa yang belum melakukan transformasi diberi dua pilihan. Yang sudah melakukan transformasi dibolehkan untuk dilanjutkan, yang belum ada dua pilihan, apakah mau melanjutkan atau tidak sesuai rapat kerja dengan DPR pada bulan April lalu. Jadi ini sebetulnya yang sudah dilakukan, tapi seperti biasa karena ada aspek-aspek yang sifatnya tidak sepenuhnya sosiologis atau teknokratis, tapi nanti ada aspek yang lain. Tapi sama-sama kita, kalau istilah Gus Salim kan tidak mungkin dibatalkan kecuali mau membatalkan PP 11 2021. Juga dengan indikasi bahwa sepertinya juga undang-undang mengenai Cipta Kerja Omnibus Law ini juga akan jalan, dan seperti sudah disampaikan Pak Agus dalam sarapan SDG desa, sebetulnya yang disebut-sebut sebagai deadline yaitu hampir semua regulasi itu ya punya deadline-nya, yaitu sebagai dua tahun setelah peraturan perundang-undangan itu diterbitkan itu. Kemudian di RDP bagian pertama itu di bagian terakhir itu juga disebutkan supaya Kepala BPSDM melakukan evaluasi kinerja TPP. Ini kan juga sebetulnya sudah dilakukan bahkan tiap bulan. Bagaimana laporan evaluasi kinerja itu menjadi basis untuk penghonoran. Kemudian yang kedua adalah dalam proses rekrutmen TPP memprioritaskan masyarakat yang berdomisili di kabupaten kota setempat. Ini juga sesuai dengan sudah ada dan sudah dipraktekkan berbasis keputusan Menteri Desa nomor 40 tahun 2021. Kalau PLD ya desa itu atau desa yang berdekatan, yang tepat di kanan kiri atas bawahnya desa itu. Kalau kecamatan juga di PD juga di kecamatan atau kecamatan yang berdekatan. Kemudian kalau TA kabupaten di satu kabupaten dan sebagainya. Dan kebijakan dari Gus Salim, pertanyaan-pertanyaan mengenai jenjang karir itu kalau menggunakan konsep sosiologis beliau itu memang karena belum berupa P3K, maka yang penting adalah bahwa rekrutmen itu selalu diutamakan PLD. Jadi tidak ada rekrutmen di atas PLD. Sehingga yang ada di atas PLD, pendamping lokal desa itu selalu promosi. Jadi siapa yang akan dipromosikan dan kemudian siapa yang akan rekrutmen. Tentu saja ini selalu dilakukan setiap tahun, dan yang sering masuk ke WA Sapa Desa ya sebaiknya langsung ditanyakan kalau ada yang atau menyampaikan kalau ada yang mengetahui soal rekrutmen tapi tidak tahu gitu ya. Rekrutmen dimulai tapi kok tidak tahu gitu misalnya. Jadi itu memang sudah saatnya perlu disampaikan. Karena itu rekrutmen ada di web Kemendesa, dan kemudian yang promosi juga. Jadi kesempatan itu
kesempatan yang fair di dalam Kepmen 40 2021. Jadi nomor 2, 4B kalau di dalam hasil rapat kemarin juga sudah dilakukan. Yang terakhir, evaluasi terhadap anggaran untuk pendampingan demi mendukung program atau kegiatan di sektor lainnya. Ini kalau kita untungnya ada bukunya Kang Yando ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana perjuangan di awal di tahun 2015, mengapa kemudian muncul sekitar 2 triliunan tiap tahun itu untuk pendamping, itu memang upaya yang dilakukan oleh Dirjen PPMD waktu itu, Pak Erani, yang sekarang ada di Sekretariat Wakil Presiden, untuk lepas dari peluang pendanaan oleh donor. Gitu. Jadi itu upaya kemandirian supaya memang ini pendampingan melalui rupiah murni, karena ada beberapa konsekuensinya menggunakan dana donor dibandingkan dengan dana rupiah murni. Gitu. Jadi saya kira evaluasi untuk besaran anggaran nanti akan mempertimbangkan itu, dan yang sudah dirumuskan siap-siap untuk disampaikan kepada publik karena memang sudah ada datanya, itu adalah tentu saja hasil evaluasi kinerja tenaga pendamping desa yang menunjukkan sudah ada hasil output maupun hasil outcome dan impact. Memang pertanyaan seperti itu selalu muncul, dan persoalan saat ini antara lain sudah disadari Gus Halim bahwa publikasi tentang hasil-hasil pendampingan itu sudah saatnya dilakukan. Sumbangan dari kami misalnya, berapa jumlah pendamping yang mendapatkan haki untuk melihat inovasi. Sebetulnya inovasi sudah dilakukan sejak tahun lalu, diajak sejak tahun lalu. Tapi pada tahun ini bahkan ada pendamping inspiratif dan pendamping yang inovatif ya dari BPSDM. Gitu. Tapi seperti biasa pemilihan seperti itu sebetulnya dalam arti sosiologis itu kan sebagai simbol. Ya. Jadi kalau tidak ditambahkan amplifikasi, ya nanti tidak muncul diskursus terhadap tenaga pendamping profesional yang positif. Gitu. Jadi dulu kita sering ada pemberitaan mengenai anak Indonesia yang jenius dari daerah, kemudian dia menang olimpiade fisika, kimia, matematika terutama begitu. Tapi kemudian pertanyaan publik berkembang, rata-rata berapa? Gitu. Jadi ada 1-2 yang memang juara dunia, tapi rata-rata murid itu matematikanya berapa itu kapasitasnya. Ini juga hal yang akan muncul kemungkinannya ketika sudah muncul 1-2 pendamping yang sangat inovatif gitu, tapi rata-rata pendamping seperti apa. Jadi semua itu akan dijawab kalau saat ini sedang disusun oleh tim dari kementerian ya lintas UG1, meskipun kebanyakan saya kira di BPSDM itu tentang perjalanan pendamping, dan nanti akan dicek langsung oleh Gus Halim itu hasilnya. Saya kira mungkin awalannya seperti itu Gus Koco yang terbaru. Mungkin yang lain juga berkaitan dengan menu APBDes yang ditanyakan. Nanti Mas Ibnu kita hadirkan di sarapan SDG Desa. Jadi kemarin beliau